masih ya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kembali lagi tadi sahabat ini, kita berkumpul lagi tempat ini. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar apa yang dibacakan tadi dari namanya Ulangan, Yosua, Nun, Mazmur maupun Yakub. Ulangan ini kalau bahasa Jawa itu ya diwanti-wanti, diperingatkan lagi. Apa yang sudah diperintahkan selama ini, apa yang ditulis selama ini dari Kejadian, Keluaran, Imamat maupun Bilangan. Itulah namanya ulangan. Yang kita baca tadi Ulangan dari 4:5 sampai ke 6 luar biasa, saudara. Kalau saudara baca kitab suci ini, kalau saudara bergaul dengan Tuhan melalui membaca kitab suci, saya yakin tidak ada yang marah. Tidak mungkin kamu akan meninggalkan namanya Tuhan Yahweh ini yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak mungkin. Kalau orang menyimak namanya, menyimak tadi apa yang dibacakan tadi dari Ulangan 4:5 maupun 6, itu luar biasa, saudara. Tidak pernah kedengaran dari dulu, katanya, dari pencipta alam semesta sampai zaman Mose ini tidak pernah. Kan gitu. Tanya deh dari ujung langit ke ujung langit, ada nggak seperti ini yang sampai mendengar suara Tuhan? Jadi ingat baik-baik, saudara, ingat baik-baik, kedua loh batu itu bukan khayalan Mose. Bukan pergi Mose ke sana bawa namanya 2 loh batu itu, terus turun dari gunung, nih lo lihat loh, ini ditulis oleh Tuhan. Tidak demikian. Kalau kita simak dengan baik tadi apa yang kita dengar tadi itu, ya. Jadi sebelum ditukik ini 10 Taurat ini, saudara, dengar dulu suaranya. Perhatikan baik-baik tadi. Dari Ulangan 4:5 tadi, kan begitu, ya, dengarkan, ya. Jadi sebelum namanya ditukik, namanya 10 hukum Taurat ini diperdengarkan dulu, ya. Kalau saudara baca kembali ke belakang, ini kan Ulangan ini kan kutipan dari namanya Keluaran 20. Nah, sebelum Keluaran 20 ada namanya Keluaran 19. Ya, jadi 19 itu diperdengarkan. Ya, diperdengarkan misalnya, akulah Yahweh Elohimu yang membawa engkau dari Misraim rumah perbudakan. Itu bukan khayalan namanya Mose. Tapi ini didengar semua orang, jutaan orang pada waktu itu didengar. Ini bedanya, saudara. Jadi bedanya. Jadi kalau kita baca baik-baik, kalau kita simak baik-baik, ya, beda tuh, saudara. Kitab yang kita pegang ini, gitu, yang kita pegang ini dengan kitab-kitab di luar sana beda. Hanya persoalannya berjalanlah waktu. Ini kitab ini kayaknya sudah mulai dirubah. Apa yang berubah di situ? Nama Tuhannya sudah nggak ada. Nama-nama orangnya juga diganti, saudara. Ya, jadi nama orang itu diganti. Ya, Pak Dery ini kan tetap namanya Pak Dery. Pak Dery itu mau dari sini sampai ke seluruh kolong langit tetap namanya Pak Dery. Kalau ucapannya nanti salah, itu beda lagi. Tapi tulisannya harus Pak Dery. Yang masalah di salamnya ini berubah.
Tadi kan kalau saudara baca tadi namanya Yakob. Tulisan Yakob loh kan? Yakob. Yakob. Kan tulisannya asli. Tapi kalau dia di Eropa sana namanya James Bond. Lu bisa bayangkan aja namanya Yakob jadi James Bond. Ya, ini bukan hoax. Ini benar-benar begitu di sana. Berbeda saudara. Ya, bayangkan saja tadi akulah Yahweh Elohimu, Yahweh ya. Kan didengar semua jutaan orang didengar. Jadi jangan selama ini mungkin orang tidak tahu, dikira ini namanya 10 Taurat dari sana, dari naik ke gunung tadi, terus akhirnya dia bilang ini loh. Bukan begitu. Jadi sebelum ditulis ini, sebelum ditukik di loh batu itu, dengar dulu suara. Ya. Jadi 10 hukum Taurat itu didengar sekian juta orang. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik tadi itu, kalau kita baca namanya Ulangan 6 tadi, simak baik-baik dari ayat 1-2, kan begitu? Harus kamu lakukan apa yang diperintahkan Tuhan supaya lanjut umur. Ya. Tuhan tidak perpendek umur kita, Dia akan perpanjang. Perpanjangnya apa? Sesuai namanya permintaan Moses. Kalau kita baca namanya Mazmur 90 mungkin di sana, kan gitu, ya? 90 atau 89, ya? Kan begitu, ya. Umur manusia itu 70 kalau kuat 80 tahun, kan begitu, ya dong? Kan begitu, ya. Tapi di sini yang kita baca hari ini, ya dong, luar biasa. Kan begitu, luar biasa saudara, ya. Makanya hati-hati loh kan katanya. Kalau kita baca tadi pasal 4 tadi itu hati-hati loh, jangan main-main loh, dengar simak baik-baik loh. Kalau kita simak baik-baik, ya kan? Misalnya menyembah patung kan begitu kan, coba tulisannya ada di dalam loh, saudara. Ya kalau kau menyembah patung katanya itu hukumannya 4 turun. Ini diancam, ya, diancam, ya. Maka dia bilang hati-hati, ya, hati-hati. Itu disediakanlah orang-orang di luar sana. Kalau kau baca ayatnya 19 tadi, ya, jangan kau mengarahkan matamu ke matahari atau makan matahari, mungkin saja patung dan lain sebagainya. Itu bagian mereka lah yang di sana, ya. Itu bagian mereka. Tapi ingat baik-baik ya. Kalau engkau coba baca ayatnya 39 dari pasal 4 tadi. Dengarkan itu. Ya, jadi simak baik-baik ini yang kita itu perlu sekali hari ini. Yang kita belajar hari ini jantungnya. Ya, ini jantungnya loh saudara yang kita baca hari ini. Coba baca ayat 39 Pak Rende. Simak baik-baik ayat 39 ini. Yang tadi Ulangan 4 Pak Ren. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Yahweh Elohim yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di langit maupun di atas, di bumi di bawah. Enggak ada, hanya satu-satunya adalah namanya Yahweh. Satu-satunya. Tidak ada yang lain, ya. Ini kan dikutip lagi, makanya saya bilang kalau orang pembaca kitab suci, kita ini Tuhannya hanya Esa. Gak ada 2, gak ada 3, hanya satu-satunya Tuhan kita, ya. Karena ini dikutip lagi oleh namanya Rasul Saul itu di Filipi 2, coba Filipi 2 Pak Rene. Baca, simak baik-baik. Maka saya bilang, sebelum kita baca tadi ini Filipi 2 ayat 10, tapi kita lihat dari atasnya. Coba lihat aja Filipi 2 ayatnya 10. Ini kutipan dari tadi, Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Gak ada lain lagi loh. Tadi kan dia bilang kan, Tuhan di langit di atas, di bumi di bawah. Tidak ada lain, hanya satu-satunya yang Yahweh. Makanya saya bilang dari dulu ini, kalau orang kebaca, kalau kita tahu mata rantainya, benang merahnya ini, tidak mungkin sekarang kacau di dunia. Yesus kadang-kadang bisa nanti lama-lama saya bilang Yesus ini, Pak, kita dari awal lah, Yesua ini bisa jadi James Bond. Bisa. Karena sudah dia berganti nama di mana-mana, saudara. Ya kan?
dari Yesua, dia larinya ke Yesua. Ya, Yesua itu saya sudah tahu. Di mana dari Yesua ini awal mulanya? Tercatat dengan baik, saya bilang gitu. Tapi apakah sekarang itu orang memperhatikan di luar sana? Oh tidak, saudara. Tetap namanya Yesua. Saya bilang kan. Makanya ada bilang tadi kan di kita juga ada kelompok juga sekarang di dalam kita sendiri pun bacanya namanya Yod-He Waw Sin Ayin, itu bacanya Yahosua. Ya. Katanya karena melawan kaidah bahasanya, katanya kalau dia namanya di tengah-tengah namanya waw itu tidak disebut waw tapi bisa o, bisa u. Saya bilang dari dulu Tuhan kita itu melawan kaidah. Ya. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak itu memang melawan kaidah. Ya tak? Kenapa saya bilang melawan kaidah? Contoh, namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai dimanapun di dunia ini, itu dari atas ke bawah dia mengalir. Tapi Tuhan kita diputus, disuruh pulang. Pulang, namanya dari hilir ke hulu. Itu melawan, saudara. Ya, makanya saya bilang itu kalau engkau baca dia Yahosua, di atas itu Yod-He Waw-He, jangan dibaca namanya Yahweh. Ya. Dia kan melawan kaidah bahasanya seperti itu, makanya harus baca namanya Yahweh. Ya. Kalau orang di sana membacanya itu Yahweh, itu lain urusannya. Tapi kalau engkau penuai ini, terus kau ikutan digeretak, kan gitu kan? Nah, karena itu melawan kaidah, saya bilang baca dengan benar. Karena tulisannya pertama itu sama. Yod-He Waw. Kan begitu, ya. Di atas bacanya Yahweh, di bawah kamu bacanya Yahweh. Ini kan tidak benar. Ya, makanya ketahuan dari mana? Kalau kita baca tadi namanya Yesua bin Nun, kan tulisannya sama. Ya kan? Yod-He Waw Sin Ayin. Ya kan? Di tulisannya Yesua Hamasya sama persis namanya Yesua bin Nun tulisannya. Ya? Ya. Kenapa namanya di Nehemia? Di Nehemia aslinya ya, Nehemia namanya 8 ayat 17 ya. Nehemia 8 ayat 17 aslinya tulisannya di sana tidak lagi Yesua. Tidak tulisan begitu, tapi tulisannya Yesua bin Nun. Tulisannya Yod Sin Ayin. Lihat aja nanti aslinya. Baca. Tapi kalau di lembaga kitab Indonesia tulisannya Yosua, kan gitu ya. Tulisannya sudah dikepiri. Hilang dia. Tulisannya di namanya Nehemia 8 ayat 17. Tidak namanya lagi Yesua bin Nun atau Yod-He Waw Sin Ayin, tapi tulisannya di situ sudah dikebiri. Jadinya tulisannya sekarang terjemahkan yang aslinya dia di sana Yod Sin Ayin. Ya, tulisannya loh ya. Coba lihat aja nanti pulang kan begitu. Ini dari situlah saya bilang. Ya, makanya sampai sekarang orang tidak mau. Ya biarkan saja, memang sudah seperti itu kok. Ya. Makanya saya bilang dari dulu, kalau mari kita rebut mereka dari neraka, sebentar dulu baca kitab suci dengan benar. Ya, kita sudah diajari Tuhan. Kalau engkau baca namanya Matitia sana 7 ayat 13-14 di sana, karena sempitnya jalan sedikit orang yang masuk. Nah, ini nubuatan bukan pada waktu itu, sudah ke ujungnya. Kan begitu. Karena sempitnya jalan sedikitlah orang. GPR dulu banyak, saudara. Berjalanlah waktu, ya, berbalik arah. Tidak panggil lagi Yesua, tapi panggil Yosua. Malah kembali kepada Yesus. Ya. Tinggal kita pilih sekarang. Ada ajaran di kolong langit ini, ada ajaran domba dengan ajaran kambing. Ajaran domba itu, anak domba itu dari namanya Yerusalem.
Kalau kita baca di sana apanya Yesaya 2 ayat 3, ya, ajaran itu dari Yerusalem, dari Sion. Kalau kita juga baca di Mika sana, kan begitu juga. Ajarannya dari sana. Kalau dia ajarannya dari sana, dari Yerusalem atau dari Sion di sana, pasti lengkap dia. Karena yang kita baca tadi namanya Yahusua bin Nun tadi, renungkan firman itu siang dan malam sesuai yang tertulis. Sesuai yang tertulis. Kalau kita Yakob tadi itu kan, ya, bukan kamu mendengar saja tapi malah melakukan. Tapi ada surat-surat yang lain loh, surat Rasul Saul yang lain juga ada, saudara. Ya, bahwa bukan kita melakukan firman kita selamat karena iman. Mau iman sama siapa? Ini persoalannya sekarang. Kita iman kepada siapa? Kenapa saya mengatakan ini? Karena ada tulisannya di sana. Tulisannya di Matius 10 ayat 22 mengatakan yang bertahan karena namaku selamat. Ayat 10. Tinggal kita pilih. Ya, saya bilang sekarang kalau bilangnya apanya ajaran domba dengan ajaran kambing ada benar nggak? Kan bilang gitu kan? Yunani itu saudara kambing. Yunani itu adalah kambing. Persia dengan Media itu adalah domba. Kenapa saya bilang ini mereka ada domba? Bayangkan saja, ya, namanya Raja Darius itu saudara. Pembangunannya Yerusalem, kalau engkau baca di sana, pembangunannya yang melanjutkan pembangunan Yerusalem itu, pembangunan kedua itu adalah seizin namanya Darius. Kita lihat Nebukadnezar, begitu luar biasa saudara. Dia kuasai seluruh dunia, tapi sombong dia, kan begitu kan? Apakah tidak diperingatkan oleh Daniel berulang-ulang kali? Tapi sombong kan, akhirnya kan jadi kayak binatang dikasih rumput, makanlah rumput kan begitu kan? Ya, diturunkan dari tahtanya, makan rumput. Akhirnya dia sadar saudara. Pada waktu dia sadar baru dia bilang, ya, siapa saja yang menghujat namanya Tuhannya Daniel ini harus hukuman mati. Tidak ada yang lain. Dia adalah yang kekal. Katanya namanya Nebukadnezar saudara. Ya. Dilanjutkan oleh namanya Darius. Darius luar biasa pembangunannya Yerusalem kedua itu ada perintah namanya Darius. Selain Koreshi tadi itu kan dihalang-halang di sana, akhirnya mandeklah pembangunan. Darius lah yang benar-benar, ya kan? Dia luar biasa Darius ini. Darius itu mengenal Tuhan. Ya. Maka saya bilang sekarang yang kita hadapi di dunia ada dua ajarannya. Ajaran kambing itu dan ajaran domba. Ajaran domba itu tetap namanya ada sahabatnya, kita yang seperti ini kita sahabat. Begitulah, ya. Saya bilang itu ada ancamannya sahabat saudara. Kita hari ini kan kita bicara sahabat, ada ancamannya sahabat. Kita lihat namanya, ya, sebelum namanya tadi ini yang kita baca tadi, sebelum hukum Taurat itu di Keluar Batu tadi, sebelum dia terima oleh Moses, tapi diperingatkan dulu, ingat sahabat. Baca dulu Pak Hen. Ya. Sebelum namanya kedua loh batu ini diterima oleh Moses ini, tapi dia ingat sahabat. Namanya Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Coba dengar saudara di sini. Dengar, simak baik-baik ini. Berapa? Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Baru nanti lanjutkan 18. Kan 18 terima namanya dua batu itu. Keluaran 31 Pak. Keluaran 31 ayatnya 12 sampai 17. Supaya jelas di situ, itu ada ancamannya di situ, diancam. Berfirmanlah Yahweh kepada Moses, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa Akulah Yahweh yang menguduskan kamu.
haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan di antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Langsung ke 18, Pak. Dan Yahweh memberikan kepada Mose setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh Elohim, loh batu yang ditulis oleh jari Elohim. Jadi sebelum namanya diterima diberikan, ini diperingatkan dulu saudara. Ini ada ancamannya, tapi ancamannya sekarang orang mengabaikan saudara. Makanya ada ajaran di dunia sekarang ini, jangan sepelekan, saya bilang ini Sabat. Jangan sepelekan. Karena ada firman lain juga, 2-3 orang bersekutu aku ada. Apalagi namanya ketentuannya. Jadi sebelum namanya keluar batu ini diserahkan, peringatan dulu. Ingat akan Sabat. Ini ada ancamannya saudara. Kalau kita baca lagi Yeremia, kita bertuntas ini Pak Rende, namanya Sabat. Yeremia 17 ayat 21 sampai 27 Pak Rende. Dengar situ ada ancamannya. Yeremia namanya 17 ayatnya, ini Yeremia ini kan orang memperingatkan Israel itu sebelum dibuang. Diperingatkan. Coba Yeremia 17 ayat 21 sampai 27 Pak Rene. Beginilah firman Yahweh, berawas-awaslah demi nyawamu. Berawas-awaslah demi nyawamu. Diancam saudara. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat, dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada nenek moyangmu. Namun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikannya. Tidak mau mendengarkan, tidak memperhatikan terus. Melainkan mereka berkeras kepala sehingga tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima teguran. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Yahweh, dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari Sabat, tetapi menguduskan hari Sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka, dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yahuda dan penduduk Yerusalem, dan kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya. Orang akan datang dari kota-kota Yahuda dan dari tempat-tempat sekitar Yerusalem, dari tanah Benyamin dan dari daerah bukit, dari pegunungan dan dari tanah Negeb, dengan membawa korban bakaran, korban sembelihan, korban sajian dan kemenyan, membawa korban syukur ke dalam rumah Yahweh. Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan habis puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Kalau kamu sampai tidak mendengar tadi, akhirnya apa? Yerusalem sekarang mana? Bersucikan nggak ada. Banyak sekali yang mereka langgar pada waktu itu. Ya. Jadi ingat baik-baik hari Sabat ini jangan kita sebut seperti itulah ajaran dari Yerusalem, dari Sion. Ini perhatikan. Masa bilang dari dulu Sabat ini jangan sepelekan saudara. Sabat ini kan kutipan daripada namanya Kejadian 2. Ya. Kejadian 2 sana katanya Tuhan berencana menguduskan namanya karyanya, ciptaannya.
Kan begitu ya. Jadi setiap namanya ada kata Sabat tadi itu dikutip dari Kejadian 2 ya. Jadi Kejadian 2 sampai kepada Taurat ini berapa ribu tahun saudara ya, bukan masalah bulan, bukan tahun, ribuan tahun ya. Inilah yang dilanggar sampai saat ini. Makanya ada dua, saya bilang sekarang ada ajaran domba dan ada ajaran kambing ya. Kambing di mana? Ya, coba baca Daniel supaya jemaat ini dengar. Yunani itu disebut namanya kambing. Yunani itu disebut namanya kambing. Di mana itu kambingnya? Gitu loh. Coba Daniel 8 ayatnya dari 20 sampai 21. 20 itu adalah Media dan Persia. Tapi kalau 21 itu adalah Yunani. Nah, Yunani itu disebut apa? Coba. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Ingat baik-baik saudara, renungkan sendiri saudara. Renungkan baik-baik yang saya katakan ini. Kan begitu. Jangan sepelekan, ada ajaran di dunia sekarang ini. Ya, kalau kita bilang Sabat sekarang itu, lu pergi saja ke Israel sana. Paling di dalam kita yang kita baca tadi, renungkan firman siang dan malam sesuai namanya yang tertulis. Pesan kepada namanya Yahshua ben Nun. Yahshua ini saya mencatat, saudara, karena saya sekarang itu sudah 125 kali saya baca kitab suci ini, sampai saya bicara ini, dan bulan ini pun sudah saya masuk 126 kali, ya. Mungkin minggu depan ini sudah saya masuk 126 kali. Saya baca kitab suci dari tahun 2000 sampai saya omongin sudah 125 kali tanpa berhenti. Jadi paling tidak saya tahu isi kitab suci ini. Jadi saya bilang ada dua ajaran sekarang ini. Ajaran namanya Yunani ini atau kambing tadi ini itu benar-benar miliaran orang. Tapi miliaran orang ini ingat baik-baik saudara, melawan namanya Tuhan. Kalau engkau baca tadi itu namanya Keluaran 31 adalah kekal. Amin ya saudara. Amin. Sabat itu kekal enggak? Ya. Kekal adanya. Sabat itu tidak boleh diganti gitu loh. Makanya diperingatkan lagi ke bangsa ini pada waktu datang dari Babel tadi itu, pembuangan tadi, kembali ke Yerusalem, apa yang terjadi? Diperingatkan oleh namanya siapa yang memperingatkan mereka? Adalah Nehemia. Coba Pak Rende, Nehemia 13 ayatnya 15-18. Dengar itu. Ini kita bicara dulu namanya Sabat. Ini kan saya tidak ambil semua ya, karena Nehemia terakhir. Mereka pulang dari Babel. Kalau kita baca tadi namanya Yeskiel, saudara nanti pulang di luar baca sendiri Yeskiel 20. Tuntaskan itu. Itu masalah Sabatnya berulang-ulang kali. Kata Sabat. Kalau Yeskiel 20 gitu. Tapi kita baca saja namanya Nehemia 13 ayatnya 15-18. Dengarin di situ. Pada masa itu kulihat di Yahuda orang-orang mengirit semeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah ara dan berbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan berbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yahuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yahuda. Aku menyesali kepada pemuka-pemuka itu. Terus kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini? Apa yang kamu lakukan ini? Dengan melanggar kekudusan dari Sabat. Dengan melanggar kekudusan Sabat. Bukankah nenek moyangmu telah Bukankah berbuat nenek demikian? moyangmu? Sehingga Tuhan kita mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota kita ini. Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan dari Sabat? Catat baik-baik. Jangan sepelekan ini. Ya. Jangan sepelekan ini sudah. Ya.
Saya meneliti kitab suci ini bertahun-tahun. Ya, mau masuk ke 20 tahun ini. Ya, Desember sana 20 tahun saya baca, saya teliti namanya isi kitab suci ini. Sehingga saya bilang dari dulu waktu awal mulanya bahwa kita ini digiring jauh. Kita ngelawan Tuhan, gitu. Kita bikin ibadah baru. Ya. Kita tidak mau lagi mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Ya. Pada yang kalau kita baca tadi itu, kalau apalagi Mazmur tadi, Mazmur 1 itu, ya. Jangan kumpul kepada pencemooh, ya. Jangan kumpul kepada fasik. Fasik itu apa? Yang diterima mungkin selama ini kita dulu itu fasik itu bukan namanya Kristen, gitu. Itu yang fasik itu yang benar-benar tidak mengenal Tuhan. Tidak demikian. Orang fasik itu orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, gitu. Bayangkan saja sekarang, apakah Sabat itu tidak pernah dibaca, ya, oleh pendeta-pendeta selama ini? Baca, tapi mereka pura-pura tidak tahu, ya. Makanya apa yang dikatakan di sana kalau kita baca namanya apa, Matithiah, coba Matithiah Pak Rende, Matithiah namanya 15 di sana. Kalau engkau baca dari 7 sampai 9, coba baca Pak Rende. Matithiah 15. Ini kita perhatikan baik-baik, karena ini kita bicara namanya dua ajaran ini yang berbeda. Tidak sesuai namanya dari namanya Yerusalem atau Sion. Matithiah 15. Ya, 89, 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah manusia, benar nubuatan namanya Yesaya. Ya. Yesaya itu kan sudah diperingatkan. Benar ini manusia-manusia ini lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah. Ya. Makanya dicatat oleh namanya juga di sana. Pada waktu itu juga Yeskiel, coba Yeskiel 5 ayat 7 Pak Rende, ya. Karena Yeskiel ini sudah zaman pembuangan, saudara. Ya. Benar-benar ini manusia-manusia tegak tengkuk ini kan. Coba baca Yeskiel 5 ayatnya 7 Pak Rende. Sebab itu, beginilah firman Yahweh, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Kau lebih suka ini peraturan bangsa-bangsa. Engkau itu bukan peraturan Tuhan. Natal itu bukan peraturan Tuhan. CD itu bukan peraturan Tuhan. Baptisan anak kecil itu bukan peraturan Tuhan. Dilanggar semua. Ya. Baca Yeskiel 11 ayat 12 Pak Rende. Kan sama ini diulang-ulang. 11. Yeskiel 11 ayat 12. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Kau lebih suka ini peraturan bangsa-bangsa. Ini zaman penjajahan, saudara. Ya, maka saya bilang tadi kita perhatikan sangat baik hari ini kalau kita baca namanya berurutan, namanya Ulangan 4, 5 dan 6. Ya. Kalau sampai nanti ini yang ada ini di depan saya ini kembali lagi ke kubangannya dulu, saya tidak tahu lagi. Ya. Karena ini adalah ketentuan Tuhan, ini kekal. Kan begitu. Ya. Sabatnya itu kekal, tidak boleh dirubah. Kan begitu kan, kita baca di dalam kan gitu kan, ya. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Menyebut saja pun tidak boleh sembarangan, apalagi kalau diganti. Kan rusak betul-betul ini sekarang, saudara. Ya. Kalau dari dulu kan saya sudah bilang dari dulu, Ibu Ana ini istri saya pikir Ibu Ana ada yang salah selama ini. Pada waktu saya baca kitab suci dari tahun 2000 ini, gitu.
Ada yang salah. Karena saya teliti, saudara. Saya baca dari Kejadian sampai juga kamus-kamusnya kitab suci saya baca. Saya ketemukan di kamus hanya satu-satunya Yahweh ada di kamus. Taruh paling belakang. Saya anggap itu sudah ditaruh di tong sampah. Ada satu-satunya Yahweh. Tapi apa yang terjadi di salah ditulis dibalik. Ya. Kata Yahweh itu bukan pasal namanya 5 ayat Keluaran 3:15, bukan, tapi adanya di Keluaran 3 ayat 14. Makanya di sinilah sekarang ini orang bingung. Ya, saya bilang saya ini tidak sekolah-sekolah tinggi banget. Yang saya baca, saya bilang awal-awalnya dulu Keluaran namanya 3 ayatnya 14 itu keberadaannya Tuhan, ekstensi Tuhan. Saya ada. Kapan adanya dia tidak kasih tahu, ya. Karena memang tidak tahu awalnya kapan dia ada. Yang pasti dia bilang aku ada. Ya, itu dalam ketentuannya, tapi ditulis oleh namanya kitab suci ini, Lembaga Kitab Indonesia, diputar namanya Tuhan Guru Besar semua. Kalau saudara baca di sana di ayat 14 tidak ada namanya Tuhan Guru Besar semua, adanya di ayat 15. Nah, Tuhan Guru Besar semua itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena saya tidak belajar kemana-mana dulu, saya tidak bertanya kemana-mana. Dari pembacaan hikmat dari Tuhan itu diberikan, ada hikmat yang masuk itu. Jadi setiap namanya saya baca namanya Tuhan Guru Besar semua, saya baca ya. Jadi saya ketemu namanya Allah Guru Besar semua, saya baca ya. Ya. Begitu juga lah nanti Tuhan hanya T-nya saja, tetap saya baca Tuhan. Kalau ketemu namanya Allah itu hanya A-nya saja, saya baca namanya Tuhan. Kalau ketemu namanya T-nya itu huruf kecil, tak baca namanya ilah. Kalau betul namanya Allah tadi itu hanya A-nya huruf kecil, itu saya baca namanya ilah. Saya transferkan kepada kedua anak saya. Kedua anak saya satu orang 5 tahun, satu yang 4 tahun. Ini anak saya ada 2, satu laki-laki dan perempuan. Begitu luar biasanya hikmat dari Tuhan tadi berikan kepada 2 anak ini. Begitu cepatnya anak ini, mereka betul-betul, apalagi anak perempuan ini dia luar biasa. Pada waktu diajarkan, karena anak saya itu dulu kan sebelum TK itu sudah bisa baca mereka. Ya, jadi namanya Ina ini betul-betul dulu tak mau lah di sekolah apa di tempat-tempat ibadah di sana mereka ini kan bahasa umum segala macam, tetap mereka tidak mau bahwa Tuhan kami adalah Yahweh. Ini kan kalau saya ya kan sudah tua, tapi kalau kedua anak kecil rata-rata saudara, rata-rata anak kecil itu biasanya ke mamanya belum terima saudara. Belum saudara, kami bertiga di rumah ini tempat saya berdiri ini. Disitulah nama Yahweh kami sebutkan. Nah pada waktu kami diberikan hikmat dari situlah dulu, saya dari tahun 2000 itu obat-obat semua saudara saya buat. Di rumah di sini kita banyak sekali obat, ya. Sebelum tahun 2000 kami ini sudah habiskan uang ini jutaan. Saya, anak saya, istri saya. Dari situlah saya ketemukan di dalam ada yang luar biasa tadi itu. Saya pakai nama Yahweh dan sampai saya omongin, ya, Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Kan begitu kan? Apa yang kita baca tadi, namanya Ulangan namanya 4 tadi ayatnya 39, ya. Yahweh lah di langit, di atas langit, Yahweh lah di bumi, di bawah bumi. Tidak ada lain. Pada waktu dia jadi manusia tadi, kalau kita baca tadi Filipi tadi 2 ayat 6-7, ya, menanggalkan Tuhannya mengambil rupa manusia menjadi anak manusia. Selanjutnya kita baca di bawah ayat 10, ya, Yesua itu di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Berarti tidak ada nama lain. Itulah yang saya pegang saudara. Sehingga 20 tahun ini, saya ini kan sudah 60-an tahun dengan Pak D. Pak D ini dengan saya ini umurnya sudah kita
lansia. Tapi kalau bawa mobil dari Jakarta sampai ke Sumba itu ribuan kilometer, nggak berhenti, nggak tidur sampai bingung semua orangnya. Sopir-sopir dia pun, Pak, kami pun juga masih istirahat. Bapak kalau nggak istirahat ini apa sih, malaikat atau apa, Pak? Makanya saya ingat perkataannya oleh namanya siapa? Kaleb bin Yefune. Ya, dengar Yosua, saya omong sama namanya Mose dulu 40 tahun, sekarang sudah 80 tahun, sama persis tuh, masih seperti dulu. Makanya kalau saya ini pun biarpun saya tua-tua, Pak Rende lawan sama saya, atau Ara ini masih kecil-kecil, Evan itu suruh lari, pasti mereka kalah biarpun begini loh. Biarpun kayak begini masih kuat saudara. Ya, mancat tebing kan, kita mancat tebing, tak tahu nggak tebing yang di Cibodasan, ya kan? Ini mancat tebing saudara, ada Pak Gembala sama saya kan anak, sama sepanggil anak lah Pak Gembala, ya. Pak Rende ikut juga dulu, nggak ikut ya? Enggak. Oh nggak ikut ya? Semua nggak ada, mau langkah di situ saja pun nggak bisa. Tapi si kakek-kakek ini sampai tengah loh di atas itu naik loh, coba kan si kakek-kakek kan begitu kan, ya? Kenapa seperti itu? Karena ada namanya roya. Itulah yang kita baca tadi saudara. Dengar Israel. Kita baca tadi ayatnya apanya pasal 6 tadi. Dengar Israel. Yahweh itu Tuhan. Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh dengan segenap hati dan segenap jiwa. Gitu? Inilah yang kadang-kadang sekarang ini diputar-putar orang-orang, digoreng. Yang menggoreng tadi adalah namanya KB. Digoreng. Goreng-goreng. Jadi seolah-olah ini namanya perjalanan Taurat ini sadis. Ya? Oh, kalau namanya perjanjian baru itu penuh kasih. Kita lihat kalau ajaran baru itu kasihlah sesama manusia. Ya? Mana di sana? Karena orang tidak pernah membaca. Kasih sesama manusia itu di mana? Ada tulisannya enggak? Kan begitu, ya. Selain namanya dari tadi kalau kita baca tadi dari 16 sampai ke 21 itu kan kasih sesama manusia, uraiannya kan. Ya, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh dan selanjutnya kan begitu, ya. Ya, itulah kasih sesama manusia. Tapi ada tulisan enggak kasih sama manusia? Coba baca Pak Rende Imamat 19 ayat 18. Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ada tulisan di Taurat. Tidak? Ada di Taurat, saudara. Ya? Tapi di sana dibikin namanya sepotong. Jadi seolah-olah namanya Taurat ini, namanya Taurat itu sadis. Taurat itu dibuang saja. Ya? Ya? Kalau kita baca di dalamnya Galatia, maupun namanya Galatia, maupun Efesus di sana, atau dari Roma, Galatia, Efesus, sepertinya Taurat itu dibuang. Sepertinya. Ya, tapi kalau kita teliti dengan baik itu tidak demikian. Ya, tidak demikian. Kalau saya baca namanya, kalau kita baca namanya Galatia di sana, ya, khususnya Galatia 3, kita tutup dengan ayat 31. Coba baca Pak Rende supaya ini clear. Ini kita baca hari ini diulang loh saudara. Ini masalah jantung ini. Coba kita baca Galatia, kalau kita baca Galatia 3 tadi, dari awalnya sepertinya namanya Taurat itu buang. Tapi kalau kita baca ayatnya 31 tidak demikian. Coba baca Pak Rene. Roma 3. Jadi Roma tadi kita baca Roma dulu, Roma 3 ayat 31. Karena Roma 3 itu seolah-olah Taurat itu dibuang, tapi ayat 31-nya tidak demikian. Baca. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kami meneguhkannya. Ya?
Kalau kita baca semua namanya pasal 3 tadi, sebelum ayat terakhir yang 31, sepertinya Taurat itu bukan karena Taurat, ya. Tapi di situ ada penekanan kami meneguhkan, mengokohkan. Begitu juga lah Galatia. Kalau kita Galatia juga di sana, kalau kita baca Galatia 2:3, tapi kalau Galatia 4 ayat 4 coba apa Rende? Supaya jawabnya di clear. Ya. Supaya ini kan saya kasih aja jawabannya supaya Anda nih benar-benar ini jangan imannya saudara kendor. Coba Galatia Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Terus 5 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi kalau kita lihat di situ saudara, kalau kita lihat Galatia awalnya tadi itu seolah-olah namanya Tauratnya tidak beres, tapi lucunya di situ tadi genap waktu utus yang untuk yang menaat, yang patuh kepada Taurat. Loh ini bagaimana sih? Itulah peringatannya kepada namanya Kepa. Sebelum kita baca Kepa, baca dulu namanya Efesus. Efesus 2 ayat 15, lihat di situ saudara. Ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Inilah yang dipakai sekarang ini seolah-olah Taurat itu kan sudah dibuang lah, karena kata Efesus kan begitulah kan, kata Efesus. Ternyata kalau kita selidiki dengan baik, kita baca kitab suci dengan baik, sesuai namanya ajaran dari Yerusalem tadi itu, baca namanya Kolose 2 ayatnya 11 sampai 14 Pak Rene. Simak baik-baik itu. Itu jawabannya. Coba Kolose 2 ayatnya 11 sampai 14 Pak Rene. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Hamasia, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Elohim yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Elohim bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu setidaknya dengan memakunya pada kayu salib. Ia telah melucuti perintah-perintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itulah yang dikatakan tadi namanya Efesus 2. Itulah tadi surat utang yang dihapus. Ya kan? Dengan dikorbankan dirinya tadi di kayu salib, akhirnya domba-domba kita ini, kalau kita ini ikutin Taurat tadi ini, ini kagak masuk. Ya? Dosa sekecil apapun, itu paling sekecil-kecil apapun harus ada tetesan darah. Tetesan darah apa? Paling tidak ada namanya burung tekukur atau namanya berpati. Kalau sekarang lu beli namanya burung tekukur paling tidak kan 25.000. Kalau 1 hari 2 hari, ya kan? Lu melanggar berarti lu bengkok. Itulah yang dimaksud tadi Efesus itu bukan mau hapus namanya Taurat, bukan. Itulah diperingatkan oleh namanya Kepa tadi, kita baca Kepa 2, Kepa 3 ayat 16. Tapi jangan lupa baca juga 17-nya dan 18-nya. Ya, baca Kepa 2, Kepa 3 ayatnya 16 Pak Ren. Ini peringatan Kepa. Ya, peringatan Kepa, benar loh, banyak orang mati loh sekarang ini saudara. Dibilang sahabat kagak mau. Ya, dibilang pedok daun nggak mau. Mendingan yang tidak pernah diperintahkan Tuhan itu manis rasanya. Baca 2 Kepa 3 ayatnya 16. Simak itu. Kata Kepa. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini,
dalam surah-surahnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak Sehingga memahaminya orang-orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Kebiasaannya mereka memutarbalikkan, akhirnya mereka mati. Itulah yang tadi diputar-putar. Tapi ingat baik-baik, diperingatkan lagi sama kita ayatnya 17 sampai 18 Pak Rede tadi. Lanjut. Khususnya coba simak namanya ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret, supaya kamu tidak terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yeshua HaMashiach. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah yang saya bilang tadi. Makanya banyak orang yang menggoreng namanya surat Saul. Akhirnya banyak yang mati saudara. Seolah-olah sekarang kalau mana buktinya? Kami nggak pernah ke sahabat, tapi kami sehat-sehat saja, belum mati. Ada waktu. Ya, ada waktunya nanti akan dihukum. Ya, ada waktunya dihukum saudara. Ini pas masalah kebenaran. Ya, kita bicara hari ini luar biasa saudara. Makanya saya bilang kalau saya baca ulangan itu saya tidak pernah putus baca sekaligus. Karena saya suka sekali peringatan-peringatan. Ya. Apalagi kalau kita baca, saya paling masuk yang paling masmur itu kadang-kadang pun saya itu, waduh, saya bilang itu bisa pukul diri. Kalau saya baca namanya masmur, namanya Mazmur 119, karena ayatnya panjang saudara, 176. Ya. 176 itu siapa itu sebenarnya dia itu di Mazmur 119? Tidak lain tidak bukan adalah namanya Daud. Ya. Daud katanya itu, Tauratmu itu lebih daripada segala-galanya, lebih daripada madu, lebih daripada emas, murni apapun tidak bisa menyamai. Ya. Makanya kalau engkau baca di sana, saya betul-betul baca namanya Mazmur 119 ayat 92. Ya. Apa katanya ayat 92? Kalau tidak jadi kegemaranku ini, sudah dari dulu, gua sudah mati. Kata Daud. Coba baca Pak Rende. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kalau tidak jadi kegemaranku ini dari dulu sudah selesai, kan begitu kan. Bayangkan aja kalau kita baca namanya ini yang sampai namanya 176 ayat ini, luar biasa sudah. Ya. Kalau Anda malam-malam baca, jangan lupa putus itu. Itu benar-benar akan dia bangunkan iman. Ya. Akan diberikan semangat, kan begitu kan. Jangan anggap Taurat ini sepelekan. Taurat itu terlalu sadis buang. Ini jantungnya saudara. Yang kita bicara hari ini jantungnya. Makanya kalau kau tanya dokter manapun, kalau jantung kita ini bermasalah, makanya semua bermasalah. Jantung itu kalau sudah bermasalah, kata dokter, semua bermasalah. Nah itulah yang dihancurkan sekarang. Makanya itulah sekarang ini seolah-olah ini Taurat itu tidak punya kasih. Ya. Ini ada orang yang salah nafsir saudara. Ya. Mana namanya sesama manusia? Sesama manusia itu urayanya tadi kalau kita baca tadi Ulangan 16 sampai 21 itu urayanya sesama manusia. Makanya dikutip balik oleh Roma 13 ayat 8-10 Pak Rene, coba baca. Itu kan dikutip lagi. Itu urayanya. Baru ketahuan situ sesama manusia, ternyata yang namanya sesama manusia itu adalah namanya 10 hukum Taurat. Ya. Jadi 10 hukum Taurat itu tadi yang kita baca 5 sampai 10 itu namanya sesama manusia, dari 1 sampai 5 itu adalah namanya
Tuhan. Coba baca namanya Roma 13 ayatnya 8 sampai 10 Pak Rete. Ini kan kutipan itu. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Itulah yang orang tidak pernah membaca, seolah-olah Tuhan itu tidak mengajarkan. Yang saya bilang tuh yang dihancurkan di bumi ini adalah namanya yang vertikal. Yang dimaksud yang vertikal itu ada kedua loh batu. Loh batu pertama itu adalah namanya Tuhan. Itu 1 sampai kepada 4. Ya. Dari 5 sampai ke 10 itu sesama manusianya. Yang dihancurkan itu saya kasih tahu namanya yang vertikal. Yang vertikal ini dihancurkan Tuhan, dihancurkan oleh manusia. Akulah Yahweh Elohimu, diganti, udah jelas. Tukik saudara, jadi namanya kedua loh batu. Itu kan batu bukan ditulis-tulis begini, kalau tulis kan bisa dihapus. Tapi ditukik artinya masuk ke dalam tulisannya. Kecuali lu hancurkan tadi itu baru bisa lu gosok-gosok, nggak bisa. Karena dia tetap akan nukik masuk ke dalam di tulisan-tulisannya. Ya. Coba bayangkan aja yang dihancurkan tadi loh batu pertama. Ya. Apakah loh batu kedua juga mereka hancur? Tetap juga saudara. Baca kitab suci dengan baik. Ya. Masa bilang tadi coba kalau Taurat itu tidak berlaku lagi. Tapi kalau namanya persembahannya berlaku. Kalau perpuluhannya, itu namanya sahnya sah. Loh. Sekarang kalau kita bicara namanya sekarang ini yang di mimbar itu, mereka itu tidak mau ambil dari Ulangan, ya, tidak mau ambil dari Kejadian, tidak mau dari Bilangan, ya, karena itu namanya seperpuluhannya kan dari situ kan, tapi mereka ambil namanya apa? Yang saudara ingat, mereka ambil dari, Bapak ini benar, ambil dari Maliaki saudara, ya. Ambil Maliaki 3, itulah yang mereka angkat, tapi Maliaki tidak dibaca keseluruhannya. Kalau kita dibaca dengan keseluruhannya, itu siapa yang dimarahi di sana? Adalah imam. Perpuluhan sekarang digoreng, kan begitu. Ada yang gemuk-gemuk, di kepentingannya dia, yang kurus-kurus atau yang penyakit di bawah. Baca namanya Maliaki dengan benar, ya, karena yang dimimbar tahu saya dari dulu yang di depan-depan itu kan nganga-nganga semua yang tidak pernah membaca kitab suci. Dia bilang jangan, katanya Maliaki ini kan bilang coba baca Maliaki saudara 3:10 kan begitu kan, ya, jangan menipu Tuhan. Kalau saya bilang dari dulu saya seorang pembaca, dari lo perampok di depan, lo merampok, kenapa lo ambil dari Maliaki? Kenapa lu gak ambil aslinya? Uraiannya yang benar-benar mendetil di Ulangan. Diurai penggunaannya itu namanya perpuluhannya, dijelaskan. Ulangan itu menjelaskan saudara. Tapi namanya pendeta yang ada di sini dihindari saudara. Gak mau. Ambillah Maliaki saudara. Potong dia di situ. Ya, jangan saudara mencuri. Itu milik Tuhan. Pada itu Maliaki itu keadaan marah sama siapa? Marah kepada imam yang menggoreng namanya apanya perpuluhan ini. Nah Maliaki ini zaman apa? Ya, kalau orang tidak membaca firman terima begitu saja, dikira-kira namanya Maliaki itu zaman perjanjian baru. Ya, itu orang-orang dungu sudah. Ya. Bukan saya loh yang dungu loh, tulisan kitab suci adalah kata dungu loh saudara. Kalau engkau baca namanya Amsal di sana itu, Amsal 12 ayat 1 itu, orang yang dinasehati, orang dikasih tahu seperti contohnya, itu sahabat kok kata Tuhan, tapi nggak mau, itu namanya orang dungu. Ya, jadi bukan saya yang kasar loh, tadi kan Yakub kan jangan keluarkan
mulut yang kotor. Ini bukan mulut kotor, tulisannya begitu. Ya, kata dungu itu ada nggak? Coba baca di Pak Rende supaya orang nanti ini jemaat nanti dikira saya ini kotor-kotor mulutnya gitu. Coba Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Dungu, saudara. Itu orang-orang dungu kan begitu kan. Kalau orang dungu itu cari-cari untuk kepentingannya. Ya toh? Kepentingannya, saudara. Ya, makanya kalau kita baca namanya perpuluhan, kalau kita dengar sering yang ada di mimbar di sini, contoh namanya Matitia 10 ayat 8, ya. Coba ayat 10 ayat 8, coba. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula kepada yang cuma-cuma. Berikanlah cuma-cuma, tapi kalau dikatakan tidak pernah disinggung namanya cuma diambil dengan kuasanya. Coba perhatikan saudara yang dari mimbar di sini, saudara. Ya. Kenapa saya bilang menyimpang dari dulu? Karena dari mimbar di sini. Gitu? Dari mimbar lah ini ada penyimpangannya yang luar biasa. Gitu? Bagaimana orang mau ungkapkan namanya kebenaran? Ada doa sedikit, langsung ada piring di situ, ada kain di atas, masuk amplop. Ada doa sedikit, tarik namanya persembahan, ada yang mati. Kitab suci tidak diizinkan seperti itu. Tidak pernah diizinkan, saudara. Ya? Kenapa saya bilang tidak diungkap kebenaran ini? Karena itu tadi di atas meja. Kalau engkau baca di dalam di bawah namanya Matitia 23 di sana sangat jelas. Kalau di atas meja kau bilang sah. Tapi kalau kau bilang timbang kau abaikan, celakalah kau ahli-ahli Taurat, celakalah kau ahli Taurat. Ahli Taurat itu yang botak-botak kepalanya dulu, saudara. Sekarang orang-orang kalau Taurat sadis Taurat itu kaulah sama saja aku kena kutuk. Ya, kau ikutin sahabat itu kena kutuk, saudara. Ini ada ajaran yang menimpa. Kenapa menikahkan tergiur di atas meja? Ya, di atas meja, saudara. Nanti bacalah 23. Matitia 23 dibaca beneran, ya. Engkau tahu nanti di sana apa nanti kata-katanya Tuhan. Sana ada di sana ada namanya keturunan ular bulu. Ular itu kan tahu saudara, tidak pernah saya lihat ular jalan saja nggak ada, ya. Nggak ada. Ular itu biasanya belok-belok, nyiksa. Jadi dari dulu saya bilang dari mimbar ini ada yang menyiksa, akhirnya di depan juga bisa juga, saudara. Karena tergiur namanya persembahan, terima tidak terima itulah yang ada sampai sekarang ini. Ya, kalau engkau baca Timotius 6 di sana, ya, apa yang jadi sang akar dan segala kejahatan itu adalah namanya cinta uang. Ya, apa uang persembahan itu uang masuk kantongnya sendiri. Coba di dalam isi kitab sucinya tidak demikian. Kenapa saya bilang ulangan itu tidak dikunci? Karena ulangan itu diurai, perpuluhan itu diurai sangat mendetil. Ya, kenapa saya tidak mau ngomong supaya saudara nanti baca, ketahuan saudara. Ya, bagaimana mereka mau mengungkapkan kebenaran ini? Ya, karena jemaat sendiri pun seperti tadi itu jejalin, sembah sedikit langsung masuk kan begitu kan? Makanya di daerah tertentu lah, daerah saya sana katanya pernah ngomong, sini kita nggak berani Pak, katanya. Kenapa nggak berani? Karena amplop itu sudah ada namanya di situ. Karena gua punya 5.000. Kalau 5.000 ini kan kecil betul kan gitu kan, gua mau kasih 5.000 karena sudah ada nama, terpaksa kagak ada. Jadi amplop itu sudah ditulis, saudara. Saya ketemu seorang ibu di toko, inci sampai inci ini tertarik sekali. Wih,
Begitu loh, itu ada, ini kan ada pasalnya, ada ayatnya. Panggil teman-teman, cici, cepatan sini, sini. Lagi bikin video sampai kotor-kotor. Dan kenapa sih? Ini ada pendeta dari Jakarta ini. Lu tahu nggak Ci, selama kita ini kan diancam-ancam loh Ci, ya, harus bayar namanya amplop tadi itu perpuluhan itu kan diancam-ancam. Ya. Ancam tadi kan pakai Maliaki pakai Maliaki 3 ayat 10 saudara dipakai itu kan begitu kan, tapi kan tidak dibaca semua. Kalau orang baca semua, saya bilang itu yang ancam tadi, mestinya orang di depan ini lempari batu, namanya di mimbar itu harus dilempari batu karena menyimpang dalam kebenaran kan begitu kan ya. Itulah yang kita baca hari ini ya. Kalau kita baca namanya 4, jangan menambahi, jangan mengkurangi. Ini peringatan keras loh. Jangan tambahi, jangan kurangi. Ya? Jangan boleh tambah, jangan boleh kurang. Kan begitu. Nah terus kalau kita baca lagi pasal 5 tadi, awalnya di atas, harus kamu pelajari. Dibacalah kitab suci ini. Tadi kan Mazmur kan, ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya. Sekarang kalau dari dulu mungkin sudah diinginkan juga. Kenapa saya bilang diinginkan dari sini? Kalau saya dari dulu di mimbar di sini, woi jemaat-jemaat baca kitab suci supaya kita ini tidak ditipu. Nah kalau yang begini-begini sudah kambing itu nggak mau. Kambing itu nggak suka, saudara. Dia nggak suka. Jadi saya ini dari dulu dimusuhi tadi gitu. Baca kitab suci supaya kita tidak ditipu. Begitu kan. Bacalah kitab suci ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah habiskan lagi kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Saya sekarang tahun ini, jadi saya ini kan sudah mau 20 tahun baca kitab suci. Sudah mau 20 tahun. Ya. Jadi tahun ini sekarang bulan apa? Bulan 8 kan? Saya bulan 8 sampai 9 kali. Berarti saya membaca kitab suci itu kurang dari 1 buku. Ya. Kurang dari 1 bulan. Karena bulan 8 ini sudah mau 9 kali. Pasti minggu depan itu pasti 9 kali. Ya. Bisa saja mungkin tahun ini bisa 12 kali 1 tahun. Saya tidak tahu saudara ini kalau habiskan 12 kali berapa puluh tahun. Ya. Ada lagi dari lahirnya sampai juga mati kagak pernah baca kitab suci. Kan begitu kan? Paling-paling saudara yang di depan ini ya kalau saya lihat paling bagus betul-betul kalau 1 tahun saja engkau habiskan 2 kali saja. Wah, sudah luar biasa. Ya. Kalau 1 tahun saja pun ini kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini 2 kali saja 1 tahun itu sudah mantap benar kan begitu. Paling tidak ada hikmah, ada pengetahuan saudara. Pengetahuan itu penting nggak? Ya penting sekali. Penting sekali pengetahuan akan kebenaran. Baru kita lihat nanti. Ya, tadi kan jangan tambahi, jangan kurangi. Kalau engkau kurangi, diinformasikan kepada namanya Amsal. Amsal 30 ayat 6 Pak Rene. Coba dibaca di sana. Apa katanya di situ? Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Pendusta, jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi supaya dianggap kau pendusta. Sekarang banyak pendusta nggak? Oh, nggak bisa dihitung. Buku sekarang tebal-tebal. Kalau kita lihat namanya Taurat ini kan kecil sekali kan? 5 kecil-kecil sekali ini. Ini yang dipesankan sama kita ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa yang terjadi sekarang ini? Sabat ada bukunya loh saudara, minggu itu dijelaskan. Nah, sekarang tafsiran sampai segunung-gunung loh saudara. Ya, sampai segunung-gunung. Ya, boro-boro kita baca namanya jantungnya tadi ini. Lebih suka namanya baca buku-buku orang. Ya, kalau buku orang itu lu luruskan, lu tambah pengetahuan orang, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau bengkok-bengkokkan nanti itu tadi, engkau tambah-tambah, engkau kurangin, maka itulah
pendusta, saudara. Ya, kalau engkau baca pendusta di dalam, baca namanya Yeremia, jangan diputus-putus. Yeremia itu dibaca sekali baca, kan begitu, ya. Kok Yesaya dulu, baru Yeremia, Yeskia. Ya, berapa pasalnya? Kalau tahu namanya Yesaya 66 pasal, ya. Kita baca lagi Yeremia berapa pasal? 52 pasal. Kita baca lagi Yeskiel berapa pasal? 48. Itu kalau dibaca baru ketahuan siapa yang membengkok-bengkokkan ini. Ya? Ini sudah campur aduk di dalamnya. Ya? Jadi ada juga nabi-nabi palsu, imam-imamnya. Jadi imam-imamnya mulai berlaku ini, saudara. Imam-imamnya mulai berontak. Berontaknya kenapa? Nabi-nabi dihajar. Kalau susunannya yang benar tidak demikian. Imam itu harus dengar kata nabi. Ya, kalau kita lihat kan ada namanya Aharon maupun Mose. Mose dengan Aharon itu lebih tua Aharon, saudara. Lebih tua. Tapi apanya Aharon bilang sama adanya, Tuhan, ada di situ yang dia segan. Ya, ada jabatan di situ. Ya. Makanya dia Mose itu adalah nabinya, makanya namanya imamnya adalah Aharon. Pada Mose itu yang paling ade, kan begitu kan. Berbaliklah, makanya tadi kalau kita baca namanya Matitia 23 tadi dikecam, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, kan begitu. Nah, itulah yang diputar balik, goreng sana, goreng sini, goreng akhirnya namanya ajaran Yerusalem atau dari Sion sekarang sudah jadi diimpit oleh namanya ilalang tadi ini. Ya, ilalang dengan gandum itu pasti beda deh, saudara. Ya, gandum itu sedikit. Biasanya ilalangnya itu dikerubutin, saudara, kan gitu kan. Coba kan. Makanya kalau engkau baca namanya sana Matitia 13 di sana, kalau engkau baca dari 22, 24 sampai terusnya di bawah, kan begitu. Kami mau cabut ilalang, udah biarkan aja lah tumbuh sama-sama. Biarkan aja. Tapi 41 bilang, ya, pada waktu nanti aku tuh yang menyesatkan itu, kumpulkan dulu yang nyesat itu, ya. Kumpulkan dulu yang sesat itu, lemparkan ke sana. Ada ancamannya loh di situ. Semua yang menyesatkan itu kumpulkan dulu, lemparkan ke sana. Itu namanya Matitia 13, saudara, baca dengan benar. Ya? Kenapa saya ngomong ini? Itu tadi bukan sekedar saya ada di sini, bukan perpuluhan. Ya? Saya tidak inginkan perpuluhan saudara. Ya? Dulu pernah saya ada seorang kaya, mobil saya kan namanya kan odong-odong seperti yang di depan ini. Di depan kan mulus ini. Dulu kan jelek-jelek begitu kan, pakailah pergi ke sana. Jadi habis namanya kan kebiasaan seperti itu. Kalau ada begitu kan biasanya kan ada amplop lah. Ya. Terus habis ini orang kaya loh, saudara, di Pondok Indah masalahnya ini. Habis namanya pelayanan sana, khotbah tadi, ya sudah pulang lah. Saya biasa begitu cepat mutar langsung ringkas-ringkas ke mobil lah gitu. Kejar dia. Suruh makan ada lah, nanti kita lagi ada perlu lah kan gitu kan. Langsung lari bawa amplop kan. Pada waktu dia kasih amplop, saya tolak, saudara. Terus saya terima kasih aja, ini saya sudah ambil, kembalikan gitu kan. Saya kembalikan gitu kan, saya nggak ambil. Sampai yang si pemberi uang itu nggak nganga-nganga, saudara. Dalam hatinya, lo ini sombong banget. Itu saja mobilmu odong-odong, tolak. Mungkin dalam hatinya dia, mungkin satu-satunya ini orang yang nolak ini kan katanya kan, itu sombong. Saya bukan sombong, ya. Saya tidak diperintahkan Tuhan tuh mungus sana mungus sini. Yang penting saya sampaikan namanya apa tadi kan dia bilang kan, kamu memperoleh cuma-cuma, memberikan dengan cuma-cuma. Masih banyak sekali Rasul Saul. Kalau saya ambil itu salah nggak? Tidak salah juga kan begitu kan. Biar aku bebas menyampaikan kebenaran itu supaya tidak ada sambatan, tolak itu. Terus bagaimana aku hidup? Ya semua sebisa-bisanya lah. Ya, gue bikin kemah dari bikin kemah tadi dan bikin kemah lah kan, dia ahli kemah kan.
dikasih ongkos lah, diambil untuk pelayanan dengan kebenaran, kan begitu kan? Kalau kita baca di sana namanya Kisah Para Rasul sana, ya, ayat 20 pas 25, ya, mendingan memberi itu daripada menerima. Tapi sekarang kebalik, saudara. Yang menerima ini cepat, benar-benar mendingan lebih berbahagia atau orang yang memberi itu daripada menerima. Tapi sekarang kagak ada, saudara. Ya, lipat aja orang mati. Saya sudah bilang jemaat ini atau khususnya namanya Gembala Sidang, tolong dengan baik-baik. Kalau ada orang mati, jangan sekali-sekali kau terima itu. You know? Jangan kau terima betul-betul. Saya bilang, makanya penua ini kan tidak ada. Mana ada penua-penua ada yang kasih-kasih kan. Pernah ada lah gitu, kami tolak kan gitu kan. Ini ada ibu ade ini keluarganya pernah dikasih karena memang begitulah. Kami tolak. Kami tidak mau. Kami tolak beneran gitu kan. Karena kita kan berduka cita. Keluarga kita, Pak Alek itu kan keluarga kita. Masa kita mau 10 lagi? Mestinya kita yang memberi. Saudara, bukan sombong. Begitulah isi kitab sucinya. Kan begitu loh kan? Ya. Makanya perlu itu sekarang itu kita baca namanya kitab suci. Tadi kan bilang bacalah kitab suci, pelajari kitab suci, kan begitu kan? Ya. Kita jadi orang benar itu tidak mudah, kan begitu kan? Mau jadi orang benar itu prakteknya apa? Kita bicara sekarang orang benar itu prakteknya apa? Kita tahu dulu. Harus ada prakteknya. Kan begitu. Praktek itu apa? Di mana kata benar itu? Coba baca tadi Pak Rende. Ya, namanya tadi Ulangan 6 ayatnya 25. Simak baik-baik ini karena ayat terakhir ini ayat 25 ini. Ya. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Elohim kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Tolong digaris bawah. Kalau engkau jadi benar itu, lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu namanya benar. Kalau engkau datang, kalau dikasih namanya soal hari ibadahnya itu mingguannya apa tulisannya? Sabat, itu namanya benar. Terus hari raya-rayanya apa? 3 hari raya utama dikasih soal, misalnya Tuhan ini kan dikasih soal. 3 hari raya utama itu apa? Nah, kalau orang benar itu 3 hari raya utama adalah namanya Pesak, kan begitu kan? Pesak itu sama yang dari namanya Keluaran, kan begitu kan? Yang diperintahkan Keluaran 12 sana itu harus sama. Itu namanya Pesak, kan begitu kan? Terus hari raya apa lagi? Kan begitu. Hari raya kedua namanya Sapu, kan begitu. Atau disebut namanya Pentakosta. Terus hari ketiga apa? Namanya Pondok Daud. Itulah namanya benar. Itu yang dilakukan, lakukan firmanku. Itu namanya orang benar, kan begitu. Kalau orang takut kepada Tuhan, prakteknya apa? Ada prakteknya enggak? Kalau kita takut sama Tuhan, kan begitu. Orang tidak dijelaskan. Harus kita jelaskan. Mana firmannya? Baca namanya ayatnya 24 Pak Rende tadi. Mundur ke belakangnya ayat 24. Nanti enggak ibu anak? Situ kan muka-muka lapar betul. Ya? Yahweh Elohim kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Yahweh Elohim kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Itulah saudara, prakteknya apa? Orang takut kepada Tuhan itu dia tidak mau melanggar. Takut saya dimarahin, takut saya disalahin, takut saya tidak dicores, takut saya tidak dicatat namaku. Itu namanya orang takut kepada Tuhan. Sehingga tadi dia bilang jangan ditambahi, jangan dikurang. Apa adanya saja yang diperintahkan itulah
lakukan saja. Kan begitu sebenarnya. Ya? Makanya kata Ulangan 30 ayat 11 sampai 14 apa kata di sana? Baca Pak Rende kan begitu kan. Paling lengkap ini. Ya. 11. Ulangan 30 ayat 11 14. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan untuk memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Untuk dilakukan, saudara. Itu yang dimaksud. Persoalan sekarang ini ada orang Sofi pintar, akhirnya digoreng-goreng, mati saudara. Ya. Dosa namanya pelanggaran Sabat itu bukan dosa kecil, sekalipun di luar sana mereka sepelekan gitu loh. Ingat baik-baik, orang yang menyepelekan namanya firman Tuhan akan terima akibatnya. Ada firman, baca Pak Rende, namanya Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Siapa saja yang meremehkan, yang menggampang-gampangkan, yang menyepelekan, tanggung sendiri risikonya. Lu tanggung sendiri risikonya. Ya. Kalau Pak Dery ini tidak punya kerinduan, saudara, ya, Pak Dery kan 60 tahun umurnya, ya, sama dengan saya ini, kan begitu. Naik motor lagi Pak Dery ini. Dia cari dan pasti beliau tadi saya lihat keliling-keliling dulu kayaknya. Dia keliling sana keliling sini untuk dia cari tempat, dia cari kehidupan. Ya. Akhirnya dia sampai juga Pak Dery ini sudah 40 tahun. Dia harus melewati dari tempat yang merah-merah lah di sana, mungkin ada corona lah segala macam kan gitu kan. Ada perintah Tuhan. Ingat baik-baik katanya kan. Kalau engkau mendengarkan firman, engkau mengenal akan aku, kuhindarkan namanya virus itu. Di mana firmannya? Kalau engkau baca namanya Mazmur 91, kan begitu kan? Ada kata mengenal aku, ya. Karena dia mengenal aku, maka aku akan bertanggung jawab pada orang itu. Saya yakin betul-betul, ya. Ya. Karena saya bilang ini kan ada yang saya pelajari selama sekian tahun ini, ya. Mungkin saja penuh ini tidak 100%, tapi masih ada hal-hal yang baik. Contoh-contoh yang saya bilang tadi, ya. Bayangkan aja namanya Yakub ini jadinya James. Tapi sekarang kita lihat namanya penuai ini, namanya Lazarus itu, penuai itu tahu bahwa Lazarus itu tidak benar katanya, tidak benar. Namanya yang benar adalah Eliasar. Jadi kalau orang-orang penuai ini, Lazarus mereka tidak panggil namanya Lazarus, panggil namanya Eliasar. Termasuk namanya Sakeus. Tidak ada penuai itu mengikut-ikut sana ajaran yang menyimpang di sana namanya Sakeus, tapi namanya Sakai. Ini bagian daripada kebenaran. Itulah yang dikatakan tadi, jangan ditambahi, jangan dikurangi kan gitu. Makanya ada ancamannya lagi di sana. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau ini jantungnya tidak perlu, kan katanya, marilah kita baca. Kita baca dulu namanya Markus, Pak Rende. Markus pasal 12. Baca Bapak dengan agak pelan, jelas suaranya supaya didengar ini. Ini yang bicarakan kita ini, bicara tadi hukum utama kita ini. Itu namanya Markus, itu ada namanya hukum utama. Hukum utama itu kau baca namanya Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Baca. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Elohim kita, Tuhan itu Esa.
kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, tepat sekali perkataanmu guru. Guru, benar katamu itu. Benar katamu guru itu. Bahwa dia Esa. Bahwa dia itu Esa. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Ingat baik-baik saudara, Tuhanmu hanya Esa. Itulah yang digoreng-goreng di sana kelari. Loh, kenapa itu kan sendiri pun dia bilang Tuhannya Esa. Kan begitu kan. Ini penyamarannya yang luar biasa. Dia datang di bumi ini menyamar melalui seorang perempuan yang tidak dikenal sampai sekarang ini. Ya? Karena tertutup sekarang ini. Kenapa tertutup sampai sekarang ini? Karena sudah ada firman-Nya, sehingga orang sulit betul-betul itu menerima. Kenapa saya bilang sulit sekali itu mereka mengaku bahwa dia adalah Yahweh itu, tapi kita tuntaskan dulu Pak Rene. Baca namanya Yohanan 8 ayat 24. Supaya kita tahu tadi Esa, karena kita baca tadi kan ayatnya 4 ya, dengan Israel Tuhan Yahweh itu Yahweh Tuhan dan Yahweh itu Esa. Baca. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa kalau engkau tidak percaya bahwa akulah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi ini. Mati dalam dosa, bukan saya yang menghakimi, tapi itulah firman yang menghakimi. Baca namanya Yohanan 14 ayatnya 7, 8, 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidakkah percaya sampai di situ? Tidak percaya bahwa aku ada Bapa di dalam. Makanya saya bilang ini adalah gambaran Tuhan. Saya bilang dia datang di bumi. Kenapa dia harus tadi kan Filipi 2 tadi itu, ya? Filipi 2 coba diulang tadi kan belum dibaca Filipi 2 ayat 67 Pak ya. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, rupa manusia, dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia. Siapa ini? Ini adalah Yahweh sendiri datang menyamar. Yang dia tanggalkan itu apa? Kita selidiki. Yang dia tanggalkan itu apa? Kamu lihat baca Pak Rende. Supaya tuntas ini saudara bahwa kita jadi Tuhan, kita Esa, dia juga lah bahwa dia adalah Yahweh yang turun di bumi ini menjadi manusia. Baca namanya Matitia 17 ayat 1-2 Pak Rende. Dengarin itu. 6 hari kemudian Yesua membawa Kepa, Yakob dan Yakanan saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesua berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang.
Jadi dia berubah-ubah kan gitu, sampai mau menatap saja pun sudah kagak bisa. Itulah yang dia tanggalkan tadi yang namanya peliti. Siapa yang menanggalkan ini? Dia adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Amin nggak saudara? Amin. Ya? Makanya dia namanya juga nggak boleh dia ganti. Dia tetap namanya Yahweh. Yahweh penyelamat. Makanya biasanya mereka singkat namanya Yeshua. Yahweh penyelamat. Tidak ada yang lain. Bukan saya yang menghukum orang atau menjudge orang, tapi firman-Nya yang mengatakan kalau engkau tidak percaya bahwa aku ini Yahweh itu sendiri, mati dalam dosa, mati sudah. Apalagi kan? Bukan saya, itu tulisannya begitu, tidak bisa dirubah. Dan tidak pernah akan berubah sampai kapanpun. Ya? Kan gitu. Kalau dari dulu saya bilang dari mimbar ini tidak menggoreng, tidak begini saudara. Tidak mungkin ribut sana, ribut sini, berkelahi sana, berkelahi sini, bakar sana, bakar sini, larang sana, larang sini. Kan begitu. Siapa yang ulah ini? Ulang dari kambing. Itu kambing, ya saudara, sendirilah, terjemahkan sendirilah tadi kan. Ya, siapa kambing ini? Bukan saya loh, ditulis di dalam si kambing ini. Kan begitu kan. Maka sejak kambing, waduh luar biasa. Terus kambing itu di dalam kitab suci ada kambing nggak? Kan gitu ya, pasti saudara pasti tahu kan ada domba, ada kambing. Coba baca sebentar Pak Dede, judulnya saja di sana itu ya. Namanya apa, ini sederhana loh, itu apanya, kalau saudara yang penting juga kita tutup pakai itu tadi, kita tutup nanti pakai ini Matitia 25 ayatnya 31 Pak Dede, coba baca Matitia 25 itu ada kambing dan domba di sini. Matitia 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersamayam di atas tahta kemuliaannya. Terus? Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sudah, nanti kau baca sendiri aja deh, nanti kau panjang. Baca sendiri selanjutnya di bawah maksudnya, sudah selesai kan. Jadi ada namanya domba dan kambing kan begitu kan. Jadi tinggal saudara mau pilih domba atau mau pilih kambing. Kalau mau pilih domba, ikuti namanya ajaran dari Yerusalem. Yerusalem lengkap dia. Ini yang kita baca tadi, ada Sabatnya, ada Pondok Daunnya, ya kan? Ya, Tuhan kita itu adalah Yahweh sampai selama-lamanya, kekal itu namanya sampai selama. Itulah ajaran namanya dari Yerusalem, kan begitu kan? Menyimpang dari itu, ya, terkutuk kata Galatia, ya. Ada yang kami sudah beritakan ini, terus beda lagi nanti, terkutuklah mereka itu gitu. Biarkan saja di sana. Marilah kita baca kitab suci ini, kita renungkan siang dan malam. Disitulah engkau bergaul dengan Tuhan, disitulah engkau bicara dengan Tuhan. Jangan ikut-ikutan sekarang kan ketemu Yesus di mana-mana. Loh, kok dia tahu Yesus pernah ketemu di mana? Kok bisa tahu dia bahwa itu Yesus pernah dia ngomong nggak? Terus kalau dia tahu Yesus itu pernah nggak dulu? Pernah ngomong nggak dulu waktu dia dibunuh? Ya, tunggu aja lu belum. Kok tiba-tiba gua dengar suaranya Yesus? Ya. Tapi kata sana Yohanan, surat Yohanan sana harus diuji. Apakah itu benar? Suara itu benar dari Tuhan atau suara-suaraan? Gitu. Harus saudara punya filter. Supaya Anda punya filter, bacalah firman Tuhan, renungkan siang dan malam seperti yang dilakukan namanya Yeshua Ben-Nun. Ya, amin kan saudara? Amin. Amin. Mari kita tutup pada kita, sahabat kita, firman Tuhan. Terima kasih ya.